Baik, perkuliahan ini kita membahas mengenai adaptif kuadratur method ya. Jadi metode kuadratur pada dasarnya yaitu untuk menghitung nilai di bawah daripada integral, luas di bawah integral atau luas di bawah fungsi. Kemudian ya, di sini kuadratur itu terkait dengan yaitu menggunakan titik-titik dan bobot ya sebagai faktor pembagian. Nanti lebih lanjut nanti di Gaussian kuadratur di sini ya. Nah, contohnya di sini ada fungsi y(x) sama dengan e pangkat min 3x sin 4x ya, yang akan dihitung dari integralnya dari 0 sampai 4 ya. Dari 0 sampai 4 akan dihitung nilai integralnya. Nah, di sini dalam menyelesaikannya ya, di sini ada kalau metode-metode yang lain digunakan itu biasanya tidak ada yang terlalu timpang daripada ini ya, luas di bawah kurvanya ini ada yang besar ya, kemudian di sini kecil, di sini sangat kecil sekali gitu ya. Nah, jadi kalau kuadratur, metode kuadratur itu dia menyesuaikan titik-titik yang menjadi titik pembaginya begitu ya. Kalau dilihat di sini pendekatannya ya, yaitu menghitung daripada nilai integral dari A sampai B, dari A sampai B maksudnya adalah dari 0 sampai 4 tadi. Kemudian nilai integralnya bisa digunakan dengan pendekatan Simpson dari A sampai B ya. Nah, kalau menggunakan Simpson berarti kita mempartisi dia menjadi dua bagian ya, yaitu di sini bagian di sini ditulis H, di sini juga H ya. Jadi kalau Simpson sepertiga di sini, Simpson sepertiga dipartisi menjadi dua bagian, yaitu H di sebelah sini dan H di sebelah kanannya. Jadi dua bagian H-nya. Nah, maka di rumus di sini adalah rumus asli terkait dengan Simpson ya, Simpson sepertiga. Nah, kemudian digunakanlah step berikutnya yaitu membagi tadi yang bagiannya hanya 2 menjadi bagiannya menjadi 4. Kemudian diaplikasikan di sini komposit daripada Simpson ya, untuk n sama dengan 4. Yang awalnya 2 nanti dibagi menjadi 4. Nah, dibagi menjadi 4 bagian, maka Simpsonnya menjadi seperti ini ya, yaitu H/6. Awalnya kan H/3 ya. H/3 kan dibagi 2 lagi menjadi H/6. Kemudian ini FA, kemudian 4 FA plus H/2 ya, ditambah FA plus H. Jadi intinya di sini adalah bagian Simpson sepertiga ini dibagi 2. Jadi tetap Simpson lagi gitu ya. Simpson sepertiga dan Simpson sepertiga. Menjadi H/6 FA tambah 4 FA plus H/2 dan seterusnya. Nah, ini bisa secara ringkas ditulisnya adalah Simpson dari A sampai A plus B dibagi 2 ya. Kemudian dari Simpson A plus B per 2 sampai B. Jadi di situ kuncinya di situ adalah Simpson tapi dibagi 2. Nah, di situ kan A plus B bagi 2, itu kan bagi 2 A plus B bagi 2. Jadi sama aja sebenarnya seperti Simpson biasanya. Nanti ada yang namanya adaptif yang kuadratur Gauss, pembagiannya itu nggak mesti bagi 2. Karena tadi ininya besar, di sini kecil. Jadi di sini dari A ke B-nya itu, B-nya itu bisa kita tentuin. Itu namanya tadi bobot.
ya. Karena dia nilainya besar di sini di bagian, nah di bagian ini kan besar tuh integralnya. Nanti bobotnya dikasih lebih besar. Itu. Sedangkan dari yang sini lebih kecil, jadi bobotnya dikasih yang lebih kecil. Bobot itu apa? Faktor kali, ya. Itu. Jadi seperti kita misalkan nilai kan UTS, UAS kan, itu kan ada bobotnya ya. Nilai kita mungkin 100, tapi 100-nya pas nilai apa tuh? Oh ternyata nilai kuis. Oh ternyata nilai apa? Nilai PR ya, nilai PR. Padahal bobot yang besar adalah dinilai UTS dan UAS misalkan. Ya, berarti nilainya besar, tapi saya nilai besarnya itu harusnya di bobot yang besar. Nah gitu. Kira-kira gambarannya begitu. Nah, jadi ini menggunakan Simpson, tapi yang adaptif di sini masih A plus B dibagi 2. Nah, nanti ketika Gaussian quadrature nanti bisa di set ya. Ini ya apa bobotnya gitu ya. Bobotnya berapa, titiknya di posisi yang mana. Nah, jadi di sini di adaptive quadrature sebenarnya really simple ya, maksudnya sangat simple, yaitu menggunakan Simpson sepertiga yang dibagi 2. Ya. Ini kalau dilihat nih, dari A sampai A plus B per 2, kemudian dari A plus B per 2 sampai B. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, ya ini. Dari A, yang di tengah sini adalah A plus B dibagi 2. Dari A plus B dibagi 2 sampai B. Tapi metode yang digunakan apa? Simpson sepertiga. Ini rumusnya masih ada, Simpson sepertiga yang digunakan. Kemudian ketika sudah dibagi 2 di sini, H-nya menjadi H seperti ini. Ketika dibagi 4, H-nya menjadi setengah H atau H per 2 di sini ya. Kalau dibagi 4. Ya, karena kan Simpson itu kan membutuhkan 2 partisi ya. Betul ya? Nah, jadi ini ada berapa partisi? 2. Simpson, penggunaan Simpsonnya berapa kali? 1 kali kan? Nah, ketika dibagi 2, pasti harus dibagi lagi masing-masing. Jadi setelah dibagi 2, partisinya menjadi 4. Nah, di sini digunakan Simpson sepertiga, di sini juga digunakan Simpson sepertiga. Nah, yang awalnya H per 3 dibagi 2 kan? Jadi H per 6. Jadi kalau dilihat di sini, ini Simpson sepertiga yang dibagi 2. Ya. H per 3 dibagi 2, yaitu H per 6. Nah, sisanya adalah Simpson ya. FA tambah 4 FA plus H per 2 tambah dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana metode adaptive quadrature Gauss? Ya udah di situ aja udah selesai. Ya. Yaitu nilai S-nya ini dari A sampai A plus B ditambah dari SA plus B per 2 sampai B. Nilai integral realnya adalah dari A sampai B fx dx. Ini nilai integral realnya. Sedangkan numeriknya yang ini. Nah, ini awal mula nanti berbicara terkait dengan Gaussian quadrature Gauss. Ya. Udah selesai itu aja. Ya kan, emang itu aja kan? Nah, yang selebihnya kan errornya ya. Ya, kalau mau cek errornya di sini adalah apa nih? 1/16 H pangkat 5 per 90. Itu nilai errornya. F-nya F turunan keempat tuh ya. F pangkat 4 tuh F turunan keempat daripada fungsi. Itu ya. Turunan pertama ya dari turunan aja di itu ini. Ini ya, turunan keempat daripada fungsi. Ini fungsinya yang mana? Dicek lagi fungsinya. Ah, ini turunkan aja 4 kali nih. Ya, nah errornya di situ. Yang dimaksud dengan F4E ini. Oke.
Jadi ini selesai, kita lihat ke contohnya. Nah, contohnya di sini integral dari 0 sampai pi per 2 yaitu 90 ya. Dari 0 sampai 90 derajat sin X dx. Integral daripada turunan daripada sin adalah cos, turunan daripada cos adalah min sin. Berarti integral daripada sin adalah min cos. Ya. Oke, kita cek dulu. Ya, ini adalah nilai ya, integral daripada sin X adalah min cosec ya. Batasnya adalah 0 sampai pi per 2 atau 90 derajat. Substitusi dulu 90 derajat. Berarti min cos 90 dikurangi min cos 0. Nah, ini nilainya adalah 0, ini nilainya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Nah, itu adalah nilai realnya, nilai disebut nilai eksaknya ya. Sekarang kita masuk ke pendekatan kuadraturnya, yaitu tadi Simpson yang dibagi 2 ya. Ini dari 90 tadi. Berapa? Pi per 4 ya, ini salah nih ya. Dari 0 sampai pi per 4, ya, kan sudah dibagi 2 ya. Dari 0 sampai pi per 2, nah, soalnya ada di atas itu dari 0 sampai pi per 2. Berarti kalau dibagi 2 kan bukan lagi pi per 2. Jadi pi per 4 nih ya. Pi per 4. Nah, ini kelihatan pi per 4 dibagi 3. Pi per 3. Ini Simpsonnya ya. Simpsonnya sepertiga sin 0 tambah 4 sin pi per 4 tambah sin pi per 2. Berarti ini, maaf, ini belum dipartisi ya. Masih Simpson sepertiga dari ini. Udah betul, ini udah betul ya. Nah, yang ini tuh yang dibaginya di sini ya. Nah, bagi 2 ya. Dari 0 sampai pi per 4 sampai dari pi per 4 sampai pi per 2 ya. Sehingga di sini pi per 4 dibagi 2, yang ini pi per 4 dibagi 2, ini sepertiga Simpsonnya ya. Simpson H per 3, H-nya adalah pi per 8, ini sin 0, 4 daripada sin pi per 8, 2 kali sin pi per 4, 4 kali sin 3 pi per 8, tambah sin pi per 2. Ini untuk yang komposit berulang ya. Nih. Untuk yang non komposit yang berulangnya yang ini. Ya. Yang awal yang terakhir faktor kalinya adalah ini 1. Ya.
Nah, sehingga hasilnya adalah di sini 1,000134585. Nah, dari sini kita bisa menghitung ya secara simpel bahwa errornya itu adalah 1, ya nilai integralnya yang ini, 1 nilai errornya sama dengan 1 dikurangi 1,0013455. Nah ini, yaitu kalau kita tulis 0,00013455. Nah ini nilai errornya ya. Kalau mau hitung nilai error yang tadi boleh juga. Teman yang tadi menghitung nilai error yang seperti ini, teknik ini digunakan ketika ini ya, ketika kita tidak bisa mendapatkan nilai eksaknya atau kesulitan mendapat nilai eksaknya. Jadi menghitung nilai errornya menggunakan ini. 1/16 kali H pangkat 5 per 90, ini F-nya fungsinya diturunkan 4 kali. Jadi ada F aksen X, F double aksen X, F triple aksen X, F keempat, turunan keempat ya. Diturunkan 4 kali baru dikali dengan baru diganti X-nya dengan E. Errornya. Ya. Tuh, ya. Nah, tadi itu cara menghitungnya di sini aja, dikurangi hasilnya 1 dikurangi sorry, bukan ini. Nah, bisa juga menghitungnya dengan menggunakan ini, nilai daripada Simpson dari 0,pi/2. Jadi dengan nilai Simpson sebelumnya itu ya. Ini Simpson 0,pi/2. Bisa juga dengan menggunakan itu. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Ini bisa dilihat di sini ada keterangan ya bahwa nilai Simpson dari A sampai B dikurangi daripada Simpson A sampai A plus B/2 dikurangi Simpson A plus B/2 sampai B. Maksudnya adalah ini yang Simpsonnya cuma dibagi 2, ya, yang atas tadi. Nah, yang ini, ya, ini kan ada nilainya tuh, sudah. Kemudian satu lagi dikurangi yang ini. Nah, itu juga disebutkan bisa mendapatkan nilai errornya. Perbandingannya tadi, nilai errornya adalah S, A, B yang atas tadi, yang cuma punya grafik dibagi 2. Nah, dibandingkan dengan yang punya grafik dibagi 4. Yang ini. Grafik dibagi 4. Ya, jadi yang grafiknya dibagi 2 itu kan Simpsonnya tadi ada 1/3 dan seterusnya. Nah, dikurangi yang Simpsonnya dibagi 4, yang komposit. Nah, ternyata ada selisih error. Nah, selisih errornya ditulis di sini 15E. Ya. Hasilnya dari sini nih. Dari sini.
Ya, 15E. Berarti untuk menghitung errornya itu nilai yang didapatkan dari selisih ini dibagi dengan 15 ya. Ini nggak muncul di sini, harusnya 1/15 ya. Nah, seperti ini nih. Oke. Nah, jadi untuk jadi dia menjelaskannya apa nih? By comparing, hitung nilai integral berikut dengan membandingkan. Ini adalah nilai eksak. Nilai eksak itu dibandingkan dengan integral Simpson tadi. Ini nilai eksaknya dibandingkan dengan Simpson komposit. Komposit itu dibagi 4 ini ya, partisinya. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Simpson yang dipecah menjadi 2 partisi dikurangi dengan Simpson yang dipecah 4 partisi. Ya, dibagi 15. Nah, ini dibandingkan apanya? Ini nilai error. Ini juga nilai error. Sama dibandingkan. Maka mana yang punya persentase atau nilai errornya yang lebih kecil? Kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Simpson 2 partisi dikurang Simpson 4 partisi, nilai errornya ini 0,0021 ya. Ya. Ini juga perlu dibagi berapa nih? Dibagi 15. Nah, ini nilai yang setara dengan integral AB fx. Ini integral AB fx dari A sampai B ini adalah nilai eksaknya. Ini yang setara dengan nilai eksak ini. Jadi itu yang kita bandingkan. Nilai yang setara tadi, nilai integralnya ini berapa? Jadi 1 nilainya dikurangi Simpsonnya, hasilnya adalah 0,00134585. Jadi yang dibandingkan tuh ini dan ini. Ya, dia memiliki kesamaan sampai berapa digit tuh? Berapa? 1, 2, 3, 4. Setidaknya dia di 4 digit pertama itu masih sama. 0,0001. Itu udah bilangan yang sangat kecil ya. 10 pangkat min 4 disebutnya. Silakan. Ya. Batas atas. Hitung apa? Bukan begitu tekniknya. Kita kan ngikutin teknik Simpsonnya. Bukan 0 sampai 6 dia 6 titik, bukan. Iya, kalau kita menggunakan Simpson hanya 2 partisi, berarti kan yang digunakan 0, 3, 6. Ya kan? Karena dibagi 2. 6 dikurangi 0 bagi 2. Ya kan itu balik lagi ke materi metode Simpson ya kan? Bahwa ini nih yang kamu tanyakan tadi di sini kan? Nah, ini kan? Nah, di sininya adalah 0, ya kan? Di sininya adalah 6. Itu bukan 6 titik namanya. Ya. Titik itu dipilih. Ya. Dipilihnya yang mana? Ya sesuai dengan metodenya. Metodenya apa? Metodenya dipartisi bagi 2. Berarti yang digunakan adalah 0, 3, 6. Baru bisa menggunakan metode Simpson 1 kali. Ya. Ya kan? Nah, jadi di sini punya 0 tadi, di sini punya angka 3, kemudian di sini punya angka 6. H-nya menjadi awalnya tadi 6
menjadi 3 dan 3. Ya. Baru bisa menggunakan yang ini. Metode Simpson satu kali atau dua partisi. Ya. Nah, ketika menggunakan yang komposit, ya dipecah lagi. Dipecahnya berapa banyak? Ya, silakan mau pakai yang kompositnya berapa kali. Contoh yang tadi itu dipecahnya jadi 4, itu yang paling simpelnya. Dipecah 4 artinya apa? Di sini dipakai sekali. Nah, di sini kan baru satu partisi kan? Dipecah lagi maksudnya. Dipecah lagi sesuai dengan metode Simpson. Nah, yang di kanannya juga dipecah lagi jadi metode Simpson. Karena ada dua metode Simpson, maka digunakan metode Simpson komposit hitungannya ya. Nah, jadi ini urutannya tuh begitu. Nah, ini rumusnya dicek lagi, ini namanya metode Simpson komposit. Terlihatnya dari angkanya ini. Coba lihat rumus yang komposit itu ya. 4, 2, 4, 2, 4, 2. Berulang. Ya. Kecuali yang awal 1 dan yang akhirnya juga 1. Nah, itu. Nah, yang partisi tadi disimplify ya, disederhanakan dengan cara tadi itu ada 2. Ya udah, berarti yang sebelah kiri 1 Simpson, yang sebelah kanan 1 Simpson, ditulisnya begitu. Ini. Nah, ini namanya 1 Simpson sebelah kiri. Ya, dari A sampai titik tengah. Ini dari titik tengah sampai titik akhir. Ada gambarnya ini kan. Nah, jadi yang dimaksud adalah Simpson yang ini. Kelihatan titiknya ada di atas dibagi itu ya. Nih. Ya, demikian ada 3 titik kan? Awalnya nggak ada tuh di 3 titik. Ini awalnya juga nggak ada, jadi 3 titik. Ya. Nah, H-nya yang di bawah tadi. H dipecah lagi kan jadi H per 2. Di sini H per 2, di sini H per 2, di sini H per 2, di sini juga H per 2. Sisanya udah mengikuti metode Simpson tadi. Ya. Ini dari kalau kita lihat bentuknya kita paham bahwa di sini adalah nilai eksak, nilai integral aslinya. Ya, di sini adalah metode Simpson partisi jadi 4 bagian. Nah, sedangkan yang ini partisi menjadi 2 bagian, yang ini partisi 4 bagian. Berarti yang ini setara dengan yang ini. Jadi dibandingkanlah yang ini, yang saya kasih blok, dibandingkan dengan yang ini. Itu yang dibandingkan nilai errornya di sini ya, di contoh soal ini. Yaitu dia nilai pendekatannya sampai 4 digit di belakang koma. Ada pertanyaan? Iya. Halaman 222. Kali 2. Nah. Nah, itu kan karena dibagi 4 tadi, jadi cara hitungnya begini. Ini kan H nih. Ini H kan? Ini H. Ini H. Kalau dibagi 2 lagi, masing-masing ini H per 2 segini ya. Ini H per 2, ya kan? Ini H per 2. Nah, jadi kalau kamu hitung dari sini ke sini H per 2. Ya, kalau kamu hitung dari sini ke sini, dikali 2 kan? Nah, kalau kamu hitung ke sini 3 H per 2. Di sini 4 H per 2. Jadi urutannya tuh 1, 2, 3, 4. Besarnya H per 2. Tapi kalau hitung dari sini, dari kiri ke kanan, yaitu ini ke sini adalah tadi H per 2, di sini ke sini adalah H, ya kan? Dari sini ke sini adalah 3H per 2, yang terakhir adalah 2H.
Jadi urutannya begitu. Jadi itu kalau dilihat di sini kan yang bertambah itu nilai X-nya. Ini H/2. Jadi nilai A, nilai awal, tambah H/2. Tambah H. Maksudnya geser ke kanan. Ini tambahan. Kemudian tambah 3H/2. Karena di situ menentukan lokasi titiknya, lokasi X-nya. Karena cara ngitungnya kan dari sini nih. Kenapa ada A? A itu segini ya, cek. A itu kan segini tuh. A. Ya kan? Kemudian A tambah H/2 segini. Berarti titiknya adalah X-nya di sini. X-nya di sini, Y-nya di sini. Baru ketemu titiknya di atas ini. Ya. Karena yang dimaksud oleh rumus-rumus itu kita putar ke sana kemari, nggak ada lain, yaitu nilai X dan nilai Y. Ya, jadi A tambah H/2 itu nilai X, F-nya itu nilai Y-nya. Begitu ya. Jadi dari situ, di sini A itu panjangnya dari sini, A plus H/2 di segini. Nah, di sini nilai F A tambah H/2. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi ini ya. Nah, cek. Yang pertama itu titik sebelah kirinya adalah FA, belum ditambah apapun, ya kan? Kemudian titik masuk ke setengahnya, berarti FA plus H/2. Jadi ini X-nya. Nah, sekali lagi bukan X-nya yang dihitung, yaitu nilai Y-nya. X-nya itu penentu dulu, ya kan? Penentu nilai X, oh sudah dipartisi. Kemudian dicek nilai Y-nya. Nah, jadi di sini X-nya menentukan titik nilai Y-nya di sini berapa. Ya. Nilai X itu di sini hitungnya tuh, cuman H ini, H/6 ini. Kan ingat semua metode itu berjajar genjang apa segala macam, yaitu panjang kali lebar. Mana panjangnya? Ini H. Bagian nilai X itu H. Lebarnya mana? Ini F. Cuman karena kita bicara pada kurva, F itu kan ada titik-titiknya yang kita tidak bisa menjelaskan secara bilangan. Kalau bilangan lebih enak kita menjelaskannya. Tadi ada contohnya. Di sini bilangannya adalah dari berapa? Dari 0 sampai pi/2. Ya, udah jelas. Berarti dari 0 sampai 90. Kita mau pakai Simpson sepertiga. Butuhnya 2 partisi. Berarti 0 sampai 45, 45 sampai 90 karena 2 partisi. H ya di situ jelas yaitu 45. Ya. Udah, itu aja ya. Nah, ini mah tinggal menjalankan apa? Aplikasinya. Aplikasi kalau dilihat di algoritmanya di sini adalah ini algoritma judulnya tadi adaptif kuadratur. Sebenarnya pengantar ke Gaussian ini ya. Gaussian kuadratur nanti sama, cuman bedanya Gaussian itu nanti batas bawahnya -1, batas atasnya 1. Jadi di set semuanya ke itu. Mirip seperti normalitas lah. Nah, kemudian di sini bisa dicek apa nih toleransinya, limit n-nya dan seterusnya, endpoint A, B. Nah, ini kita lihat ke rumus yang paling utamanya aja. Di sini adalah ini FA titik nilai Y yang awal, kemudian ini pergeseran nilai Y-nya. Kalau X-nya yang bergeser itu A plus H tadi ya. A plus H bergeser
sesuai dengan B min A per 2. Pembagiannya gitu maksudnya. Pembagian daripada partisinya. Ini karena B min A per 2 ini partisinya baru 1. Nanti bergerak sesuai dengan HI di sini. I-nya itu adalah di sini masih 1. Nah, berikutnya di sini di step kedua di sini ketika I-nya lebih dari 0, do step berikut, yaitu FAI plus HI per 2. Nah, ini yang dibaginya itu. H-nya, HI-nya itu. Ya, yang dibagi, kemudian dilakukan. Ya. Ini yang sebelah kirinya, ini yang sebelah kanannya 3HI per 2. Kemudian dilakukan apa namanya? Komposit ya. Kompositnya ya, komposit yang pertama, ini komposit yang kedua, apa ini? Simpson yang pertama, Simpson yang kedua ketika sudah dibagi ya. Nah, ini balik lagi ke metode tadi itu caranya seperti itu. Kalau cara, sedangkan untuk pemrogramannya seperti ini, yaitu yang dibagi adalah nilai H-nya. Ya. Ya betul. Ini jadi HI per 2 itu yang dibagi yang sebelah kiri. Ya, tadi ada H sebelah kiri, ada H sebelah kanan. Yang H sebelah kiri disebut HI per 2, yang sebelah kanan 3HI per 2. Ya. Kenapa HI per 2? Karena di situ ada HI, kan gerak itu HI-nya. HI per 2 berarti setengah H sama H. Itu. 3HI per 2, 3H per 2, 4H per 2. Gitu ya. Ini dari sini terlihat bahwa nilai ini didapatkan dengan selisih daripada nilai Simpson sebelumnya, ya. V6 itu nilai Simpson sebelumnya atau nilai toleransi yang sebelumnya. Pertanyaan lain? Ada? Kalau nggak ada, kerjain nomor G ini. Nah, kemarin kan kita udah pasti kalkulus ya. Nah, ini adalah contohnya nih, pemisalan dulu, integralnya dulu. Nah, yang mana yang dimisalkan? Yang bawah. U sama dengan X kuadrat kurang 4. Turunannya adalah 2X dx. Nah ini, 2X dx. Berarti setengah du sama dengan X dx. Ya. Nah, itu kalkulus. Kerjain kalkulusnya dulu, baru masukin nilai nanti integralnya. Nah, sudah dapat itu namanya nilai eksaknya. Nah, sekarang kerjain yang bagian kalkulusnya dulu. Nanti bagian Simpsonnya belakangan.
yang kalkulusnya dulu. Integral daripada X per X kuadrat itu berarti dugaan saya karena U-nya 1 per akar U berarti U pangkat min setengah. Ya, ya U pangkat min setengah kira-kira. Koefisiennya saya nggak tahu. Ya, koefisiennya berapa saya nggak tahu. Oke, saya close untuk ini ya, recordnya.